Assalamualaikum sobat rekap, kembali lagi dengan saya Thomas12 di channel Thomas Rekap ID. Kali ini kita bakal membahas tentang karakter dari game Mortal Kombat, dan tentunya ini adalah pembahasan karakter yang sangat spesifik. Yaitu karakter kali ini yang bakal kita bahas adalah Master Raiden dari game Mortal Kombat. Dan ini adalah pembahasan bagian pertama, part pertama tentunya di game Mortal Kombat Shaolin Monk. Jadi Mimin mengambil tahap awal untuk pembahasan karakter development dari setiap karakter Mortal Kombat diawali dari game Mortal Kombat Shaolin Monk, karena Mortal Kombat Shaolin Monk adalah pengambilan cerita dari game original arcade yaitu Mortal Kombat 1 dan 2 yang terbit tahun 92 silam. Jadi Shaolin Monk adalah pilihan yang tepat untuk menceritakan event yang terjadi di MK1 dan MK2. Maka dari itu, bagian pertama ada di Mortal Kombat Shaolin Monk. Nah, di video ini kita bakal jelaskan siapa sebenarnya Raiden di Mortal Kombat Shaolin Monk secara lengkap, jelas, dan lugas biar kalian nggak bingung lagi. Seperti para player dan penggemar Mortal Kombat yang sudah pernah main di rental PS2 pasti sudah paham banget bahwa Master Raiden bukanlah manusia sembarangan. Dia adalah demigod, bahkan bisa dibilang sosok dewa petir yang jadi pelindung bagi Ultron atau alam bumi. Jadi dia di sini kekuatannya lumayan overpower dan dia ditugaskan sebagai pembimbing para pejuang Ultron atau bumi untuk melawan para pejuang yang ada di Outworld atau dunia luar, di mana mereka bakal bertarung di turnamen yang bernama Mortal Kombat. Di scene yang kalian lihat sekarang itu mereka sudah memenangkan turnamen Mortal Kombat tersebut yang dijuari oleh si Liu Kang, berhasil mengalahkan Samsung dan membuat mereka akhirnya pergi dari turnamen dan melarikan diri gitu, dan mereka akhirnya menang untuk menyelamatkan Ultron atau bumi dari serangan dunia luar. Dan ternyata di Wuxia Academy sesaat setelah percakapan itu selesai diserang oleh sekelompok mutan bawahan dari Baraka, salah satu pejuang dari bawahan Samsung. Nah, di sini Liu Kang Kung Lao bakal bekerja sama atas perintah Raiden untuk melawan para mutan Tarkatan tersebut. Nah, di sini juga Raiden terlihat sedang menunggu Liu Kang dan juga Kung Lao, dan lalu menghajar dua Tarkatan dengan satu kali pukul dengan tongkatnya yang sangat sakti. Namun sebelum datang Liu Kang dan Kung Lao, ternyata di sini Samsung sudah datang untuk melakukan battle 1 lawan 1, karena dia di sini dianggap sebagai pengkhianat oleh Raiden karena telah melanggar aturan suci yang dibuat oleh Elder God atau dewa tertua, dan pertarungan pun akhirnya terjadi. Dan ternyata setelah pertarungan itu Samsung datang mendekati Liu Kang dan Kung Lao yang sedang berlatih setelah mereka menyelamatkan akademi Wusunya. Dan di sini dia langsung menyamar menjadi Raiden palsu untuk memberikan arahan palsu kepada Liu Kang dan juga Kung Lao. Jadi dia di sini seperti tahu banget cara berpikir Master Raiden, dan dia berkata seperti cara Master Raiden berkata, dan dia berucap seperti cara Master Raiden berucap. Dia di sini bakal menghasut Liu Kang dan Kung Lao untuk melakukan sesuai kehendaknya, dan dia mengatakan bahwa Liu Kang Kung Lao harus siap untuk lagi melakukan sebuah petualangan untuk bisa mengalahkan Samsung, karena Samsung adalah seorang pengkhianat yang melanggar para ketentuan para Elder God atau dewa tertua. Disinilah Raiden melihat Liu Kang seperti masih terluka, Raiden palsu ya, dan mengatakan bahwa Liu Kang harus tetap pulih dan terus melanjutkan perjalanan. Dan juga ia mengajak Kung Lao untuk juga ikut dalam petualangan ini agar bisa mengalahkan Samsung dalam pengkhianatannya. Nah, di sini Liu Kang yang sangat nurut sama gurunya langsung nurut tanpa ada sedikit pun rasa curiga terhadap gurunya, karena Samsung memiliki kekuatan sebagai seorang penyihir, bisa menyerupai seseorang dengan sangat detail tanpa celah. Walaupun sebenarnya detail tersebut masih kelihatan di bagian mata Master Raiden yang ada kilau-kilau hijau, itu membuktikan bahwa itu adalah Master Raiden palsu. Nah, ketika akhirnya Raiden asli ketemu sama Liu Kang Kung Lao, memang sedang berencana untuk masuk ke portal dunia luar. Namun di sini bisa kalian lihat perbedaannya. Raiden asli dia bakal menggunakan tongkat. Nah, tongkatnya bakal selalu ia bawa. Beda dengan Samsung yang tidak memiliki tongkat ajaib yang dimiliki oleh Master Raiden. Sini Master Raiden mengarahkan Liu Kang Kung Lao memang punya rencana sendiri untuk melakukan serangan terhadap Samsung. Namun ternyata Samsung di sini menggunakan kekuatan dia untuk mengelabui Liu Kang dan Kung Lao selama petualangannya. Dan di sini Master Raiden mengatakan bahwa dia tidak memiliki kekuatan penuh
kalau dia berada di dunia luar. Kekuatan dia bisa dibilang jadi lemah kalau dia masuk ke dunia tersebut. Dan kalian bisa lihat sendiri, memang sudah ada tulisan Raiden palsu atau asli, bisa kalian cek di bagian kanan atas. Ya, ini adalah hasutan dari Raiden palsu. Dia, para Liu Kang dan Kung Lao tidak sadar mengapa Master Raiden kehilangan tongkatnya. Sebenarnya kalau mereka jeli, harusnya mereka bertanya, kenapa Master Raiden meninggalkan tongkatnya, sedangkan dia kemana-mana pasti selalu bawa tongkat. Di sini Liu Kang Kung Lao tidak menyadarinya, hanya mengikuti arahan dari Master Raiden yang tidak mereka ketahui bahwa itu sebenarnya Shang Tsung yang sedang menyamar, mengarahkan mereka untuk melakukan tugas untuk kepentingan Shang Tsung itu sendiri. Nah, di sini dia langsung menghilang tanpa berkata lagi. Dan seperti yang kalian lihat, tiba-tiba Raiden asli muncul membawa tongkatnya. Ini adalah perbedaan tepatnya, karena Raiden asli juga memiliki misi yang sangat berbeda dari Raiden palsu. Raiden asli bakal mengarahkan Liu Kang Kung Lao untuk pergi menyelamatkan Princess Kitana. Princess Kitana adalah putri dari dunia luar, di mana dia sedang dipengaruhi oleh mantra, sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Di sini Liu Kang Kung Lao bakal diarahkan ke sebuah istana dunia luar, di mana di situ bakal ada Kitana yang sedang disandra oleh dua sahabat lainnya. Dan di sini Raiden benar-benar berkata jujur terhadap misi utamanya, karena Kitana bisa membantu untuk melawan para pasukan dunia luar untuk menyerang Outrealm atau bumi. Dan selanjutnya Raiden palsu tidak menggunakan tongkat datang untuk memberikan sedikit saran sebelum mereka bertarung melawan Kitana, karena dia bakal bertemu dua sahabat Kitana yang lain. Di sini bisa dibilang Master Raiden palsu membujuk mereka agar menghabisi Jade, dan dia merasa senang ketika Liu Kang Kung Lao berhasil menghabisi Jade. Padahal tujuan Raiden asli hanya ingin menyelamatkan Kitana tanpa membunuh satupun sahabatnya. Dan tepat setelah pertarungan antara Liu Kang Kung Lao melawan Jade dan menghabisi Jade dan menyelamatkan Kitana tentunya, di sini Raiden palsu kembali datang tanpa tongkat dan menghasut mereka tidak fokus terhadap Kitana, melainkan fokus untuk mengejar salah satu pejuang Outworld yang bernama Reptile. Padahal dia bohong. Reptile itu tidak berpihak pada Shang Tsung. Nah, di sini benar-benar Shang Tsung memanipulatif banget kepada Liu Kang dan Kung Lao agar percaya bahwa Reptile adalah musuh dari Outrealm atau bumi. Sebenarnya di sini aja Liu Kang Kung Lao harus sudah sadar kalau Raiden palsu tidak membawa tongkat dan mengarahkan mereka tidak fokus pada tujuan utama menyelamatkan Princess Kitana. Dan bahkan di sini Raiden palsu mengatakan bahwa nggak harus fokus kepada Kitana, karena Kitana memiliki arah pikirannya sendiri. Kalian harus fokus menyelamatkan bumi. Jadi dia tuh benar-benar memanipulatif banget. Dan Liu Kang Kung Lao akhirnya berhasil membunuh Reptile dengan kejam. Di sini kelihatan banget ceroboh banget Shang Tsung. Dia tertawa dan kayak senang gitu kata atas kematian Reptile. Di sini mereka Kung Lao udah mulai sadar. Namun Liu Kang tiba-tiba langsung tertunduk menghormati Master Raiden yang baru saja terlihat senang terhadap kematian Reptile. Sedangkan Kung Lao bertanya, apa yang bikin kita bisa menang dengan kematian Reptile yang sia-sia? Tepat adegan setelah Liu Kang baru mau turun mengikuti Kung Lao, di sini Master Raiden palsu datang tanpa tongkat menghasut Liu Kang agar tidak percaya terhadap Kung Lao. Karena Kung Lao adalah orang yang egois memikirkan kepentingannya untuk bangga terhadap nenek moyangnya. Sedangkan Liu Kang adalah pejuang sejati dalam turnamen Mortal Kombat yang harusnya lah mengalahkan musuh-musuh, bukanlah Kung Lao. Di sini, hasutan Master Raiden palsu bertujuan agar Liu Kang dan Kung Lao mengalami gesekan serius. Dan di sini Liu Kang sepertinya nurut-nurut aja atas saran yang sangat ofensif dari Master Raiden yang tidak dia ketahui sebagai Master Raiden palsu. Sebenarnya di sini mereka benar-benar nggak bertanya-tanya mengapa Master Raiden tidak membawa tongkat sama sekali. Dan di sini Master Raiden palsu tidak hanya menghasut Liu Kang, dia juga menghasut Kung Lao agar fokus kepada apa instingmu berkata atau apa yang nenek moyang kamu inginkan. Dia mengarahkan agar tidak berpikir yang lain. Ini adalah kata-kata yang sangat dan juga berseberangan dengan apa yang disarankan kepada Liu Kang. Sementara itu, ketika mereka keluar dari portal tempat Reptile, di sini Raiden asli datang membawa tongkat, mengarahkan mereka untuk misi baru setelah menyelamatkan Kitana, yaitu untuk menghancurkan Soul Tomb. Karena Soul Tomb adalah tempat menyimpan jiwa-jiwa, di mana jiwa-jiwa tersebut adalah sumber kekuatan dari Shang Tsung dan harus dihancurkan untuk membuat Shang Tsung jadi lemah. Karena kalau terlambat, itu bisa membuat Shang Tsung bakal jadi lebih kuat, karena jiwa-jiwa yang terbunuh di dunia luar atau Outworld bakal tertransfer ke Soul Tomb tersebut. Di sini Master Raiden menjelaskan secara jelas misinya. Tujuan utama untuk mengalahkan Shang Tsung adalah dengan melemahkannya. Jadi bisa dibilang kalian bisa melihat perbedaannya. Raiden asli selalu membawa tongkat. Dan di sini Kung Lao menanyakan,
bagaimana cara kalian mengalahkan Samsung bila mana dia selalu bertambah kuat? Ya, seperti yang dikasarankan tadi, di sini Raiden tetap mengatakan kalian harus pergi ke tempat kuil yang berisi Soul Tomb. Setibanya di sana benar saja, di kuil tersebut sudah ada si Samsung tua yang seketika merubah dirinya menjadi awet muda karena telah menyerap semua energi dari Soul Tomb. Jadi di sini dia saking kuatnya bisa solo melawan Liu Kang Kung Lao. Bahkan dia sama sekali tidak merasakan efek perlawanan dari Liu Kang Kung Lao karena saking overpowernya kekuatan si Samsung yang baru saja menyerap kekuatan Soul Tomb. Dia menghajar Liu Kang dan Kung Lao habis-habisan. Sedangkan dia orang tidak tahu bahwa selama ini lah yang membuat Soul Tomb menjadi makin terisi adalah karena dia orang membunuh si reptile yang membuat Soul Tomb menjadi lebih kuat dan lebih bisa diserap energinya oleh si Samsung tadi. Dan akhirnya Samsung pergi pamit dan menyuruh dua ajudannya untuk menghabisi Liu Kang dan Kung Lao. Jadi walaupun sekarang Liu Kang Kung Lao berusaha menghancurkan Soul Tomb, itu sebenarnya sudah tidak ada gunanya karena sudah terlambat. Samsung telah mengambil kekuatan yang ada di Soul Tomb, namun mereka berdua tidak menyadarinya. Dan ternyata di sini Samsung telah mengubah Soul Tomb masuk ke dalam dirinya dan dia kembali menyamar jadi Raiden palsu mengarahkan Liu Kang dan Kung Lao untuk menghabisi Baraka. Dan di sini dia datang lagi untuk menghasut Kung Lao Liu Kang untuk pergi ke Wasteland dan masuk ke portal Netherrealm, di mana di sana dia bakal menghadapi Scorpion. Nah, di sini Liu Kang Kung Lao tidak menyadari tentang apa yang diarahkan Master Raiden tanpa tongkat. Sedangkan Master Raiden yang pakai tongkat datang membantu mereka ketika menghadapi pasukan tanpa jiwa. Di sini Raiden asli mengorbankan tongkatnya untuk memberikan bantuan terhadap Liu Kang Kung Lao sampai tongkatnya itu hancur. Dan di sini Master Raiden asli muncul untuk meminta agar Johnny Cage mengikutinya agar bisa membantu menyelamatkan Kitana. Di sini dia nggak sempat berpamitan sama Kung Lao dan juga Liu Kang karena dia lagi benar-benar buru-buru banget dan buru-buru ngajak si Johnny Cage. Dan benar saja di sini Raiden palsu muncul lagi. Dia menghasut Liu Kang Kung Lao untuk pergi sekali lagi ke Netherrealm untuk menghadapi Scorpion dan mengalahkannya. Padahal sebenarnya itu bukan perintah dari Master Raiden asli. Master Raiden asli tidak benar memerintahkan untuk melawan Scorpion, karena melawan Scorpion hanya akan memperkuat Samsung, karena Samsung udah menjadi Soul Tomb hidup, di mana dia menyerap kekuatan dari orang yang sudah mati. Di sini Raiden palsu datang untuk menyambut lagi Liu Kang dan juga Kung Lao. Malah sebenarnya Kung Lao udah sadar karena Raiden asli tidak mungkin punya kekuatan di Netherrealm. Dia yang mengatakan itu di awal. Namun kenapa sekarang Raiden palsu ini bisa muncul di Netherrealm? Itu adalah sebuah clue yang harusnya dipahami sama Liu Kang. Kung Lao sudah menyadari hal tersebut, namun Liu Kang tidak terlalu menyadarinya. Dan pada akhirnya di sini Raiden palsu menyambut kemenangan yang didapatkan oleh Liu Kang Kung Lao setelah menghabisi Scorpion dan membunuhnya. Di sini mereka tidak sadar bahwa kekuatan Scorpion telah tertransfer kepada Samsung. Dan akhirnya mereka membuka portal menuju ke kediaman Shao Kahn, di mana ini adalah rencana lain Samsung. Yang kalau kalian pengen tahu rencana Samsung, kalian harus nonton video yang udah Mimin buat tersendiri. Di video ini hanya fokus bahas Raiden. Di sini Raiden palsu menghasut Liu Kang dan ini adalah Samsung jelas banget ya. Dia menghasut supaya Liu Kang tidak percaya sama Kung Lao dan memfitnah malah Kung Lao itu sebenarnya adalah Samsung yang sedang menyamar. Di sini akhirnya Liu Kang sudah mulai terhasut sama ucapan si Raiden tanpa tongkat. Di sini akhirnya dia menuruti apa ucapan Master Raiden untuk mewaspadai rekan setimnya sendiri. Dan ini adalah adegan di mana kebenaran tentang Master Raiden terungkap ketika akhirnya Kung Lao bertemu dengan Jack. Jack di sini dia dikirim dari Ultralam atau bumi ke dunia luar untuk membantu menyelamatkan Kitana dan juga Sonya Blade. Nah, di sini dia dikirim oleh Raiden asli yang menggunakan tongkat. Dan di sini dia bilang bahwa Raiden asli enggak selamanya tuh lebih lama berada di dekatnya dibandingkan dekat sama Liu Kang Kung Lao. Disinilah Kung Lao sadar yang selama ini ada membimbing mereka bukanlah Raiden asli. Dan di sini kebenaran tersebut belum diketahui oleh Liu Kang karena Kung Lao belum langsung menyampaikannya ke Liu Kang. Di sini Liu Kang melihat Kung Lao seperti bicara sendiri dan mulai menyadari bahwa Kung Lao sepertinya sedang merencanakan sesuatu dan memfitnah Raiden. Di sini Liu Kang sadar bahwa Kung Lao sudah seperti yang dikatakan oleh Master Raiden palsu dan akhirnya dia menyerang Kung Lao dengan alasan bahwa Kung Lao adalah Samsung. Pertarungan mereka hampir sengit, namun di sini belum sempat bertarung, Raiden asli muncul untuk melerai mereka berdua
Namun itu semua sudah terlambat. Sebelum sempat Raden Asli menjelaskan bahwa mereka dikelabui oleh Sangsung. Selama ini dia langsung diserang oleh serangan tenaga dalam oleh Emperor atau Kaisar Shao Kahn yang datang dari arah depan. Liu Kangnya sedikit syok dan juga kaget, tidak percaya bahwa Master Raiden asli sedang diserang oleh seseorang dari arah depan. Dan dia di sini akhirnya bertemu dengan sang Emperor Shao Kahn yang menunjukkan bahwa di sini Raiden palsu datang, dan ternyata dia adalah Sangsung seperti yang dugaan Kung Lao selama ini. Dia menyerang Liu Kang dan Kung Lao. Namun Liu Kang yang sedikit syok, dia nggak sadar. Dia malah berpikir bahwa Raiden sedang dirasuki oleh kekuatan Shao Kahn. Padahal sebenarnya Kung Lao yang menyadari langsung menendang Raiden palsu, membuat dia akhirnya berubah menjadi wujud aslinya, yaitu wujud Sangsung muda. Di sini Sangsung akhirnya munculkan wujud aslinya dan melakukan pertarungan sengit menghadapi Kung Lao dan juga Liu Kang. Liu Kang yang sangat marah mengetahui dia selama ini telah ditipu, dan dia sangat marah karena Master Raiden telah dikelabui oleh Sangsung, melakukan pembalasan dengan melakukan fatality terhadap Sangsung. Setelah mengalahkan Sangsung, di sini Liu Kang Kung Lao bakal langsung berhadapan dengan Shao Kahn, sang kaisar dari dunia Outworld. Dan di sini mereka tentunya bakal kalah kalau menghadapi Shao Kahn karena Shao Kahn termasuk terlalu kuat. Di sini akhirnya dia dibantu oleh Master Raiden asli yang datang dengan bala bantuan. Dia datang dengan Kitana dan juga Johnny Cage. Nah, di sini akhirnya Raiden asli bakal menunjukkan kekuatan tenaga dalam dengan menyetrum si Shao Kahn sampai dia akhirnya berubah jadi batu. Lalu kesempatan ini digunakan oleh Liu Kang dan Kung Lao dengan memberikan tendangan tinggi dan menghancurkan tubuh Shao Kahn secara berkeping-keping. Lalu rohnya pergi, entah pergi kemana. Di sini akhirnya kemenangan Mortal Kombat dimenangkan oleh Kung Lao. Ya benar, kenapa dibilang oleh Kung Lao? Karena Liu Kang menghadiahkan kemenangan ini kepada Kung Lao karena memang Kung Lao berhak, karena dia telah mengetahui kebenaran tentang siapa Master Raiden palsu yang membuat akhirnya mereka bisa menang di turnamen kali ini. Itulah alasan kenapa Kung Lao yang dinobatkan sebagai pemenang di Mortal Kombat kali ini. Dan itu dia sobat rekap akhir cerita dari part 1 penjelasan tentang siapa sebenarnya Master Raiden. Di part pertama pembahasannya ada di Mortal Kombat Shaolin Monk. Selanjutnya kita bakal lanjut ke seri Mortal Kombat setelah Shaolin Monk atau seri-seri lain yang lebih berurutan ceritanya. Jadi intinya kita bakal jelaskan semua siapa sebenarnya Master Raiden dari berbagai seri serial game Mortal Kombat. Nah, segitu aja. Otomatis ini adalah part pertama dan kita bakal lanjut bersambung ke part kedua. Dan bagi sobat Reborn yang pengen nonton versi lain dari karakter-karakter yang ada di Mortal Kombat, silakan sobat Reborn maksudnya sobat rekap, cek aja ke playlist Mortal Kombat yang udah Mimin siapkan di channel ini. Di situ lengkap banget, ada Liu Kang, ada Kung Lao, Kitana, ada Sangsung, semua dijelaskan secara lengkap, dan Mimin bakal kasih tahu kalian untuk nonton versi Sangsung supaya kalian bisa tahu lebih dalam tentang penjelasan yang jelas spesifik gitu, karena Sangsung adalah dalang utama yang membuat Kung Lao Liu Kang akhirnya berseteru di Mortal Kombat Shaolin Monk. Oke, segitu aja, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya untuk mendukung channel Thomas Recap, dan semoga channel ini bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Mengingat memang mulai dari awal itu sulit banget karena algoritma sangat susah dicari, tapi tetap kalau kita semangat, insya Allah bakal ada jalan. Segitu aja, terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi, dadah.